Kita begitu mudah mengenal dunia, tetapi pernahkah kita benar-benar mengenal tanah tempat kita dilahirkan? Jauh sebelum nama Minahasa dikenal seperti hari ini, tanah ini disebut Malesung. Tanah yang memberi kehidupan, tempat manusia hidup berdampingan dengan alam, dan mewariskan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, setelah ratusan tahun berlalu, apakah kita sudah mengenal tanah yang diwariskan leluhur ini? Nenek moyang kita hidup dengan alam jauh sebelum ada teknologi. Mereka bisa melihat musim dari angin, memahami tanah sebelum menanam, bahkan menjaga hutan agar mata air tetap mengalir. Pengetahuan itu diwariskan melalui cerita, kebiasaan, dan kehidupan sehari-hari. Itulah literasi yang hidup di tengah masyarakat. Ambil hasil di kebun orang tua sampai sekarang. Kalau kopi kebun restoran biasa dari itu. Anak-anak sekarang soal beda itu. Ya kalau anak-anak zaman sekarang bangun maunya langsung semua pergi sekolah, no? Kalau begini, siapa yang akan mengelola tanah selanjutnya? Dahulu, anak-anak belajar dan bermain dengan tanah. Mereka mengenal musim, mengenal tanaman, mengenal kerja keras. Tanah mengajarkan mereka tentang kesabaran, kehidupan, dan tanggung jawab. Namun, zaman berubah. Cara manusia belajar, berkomunikasi, dan menghabiskan waktu pun ikut berubah. Hari ini, kita hidup di zaman yang jauh lebih canggih. Dunia terasa hanya sejauh gawai di tangan. Kita tahu apa yang sedang viral di negara lain. Kita bisa mengakses informasi dan terhubung dengan ribuan orang tanpa harus melangkah keluar rumah. Tetapi 12, 11 jam 10 pagi. Jam 9 cerita Game bermain HP. jam 1 jam 1 Jam 11 habis di sosmed. IG, Instagram. generasi hari ini tumbuh dalam dunia yang serba cepat. Namun, di tengah banyaknya hal yang diketahui, apakah kita generasi muda mampu mengelola tanah sesederhana menanam rempah-rempah yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita masih mengenal tanah yang kita pijak? Ataukah kita sedang menyaksikan tanah warisan leluhur perlahan beralih ke tangan orang lain, sementara kita hanya menjadi seorang penonton? Masih ada ruang yang bisa kita manfaatkan untuk mengenal budaya lokal. Perpustakaan dan komunitas literasi bukan hanya tempat membaca buku, tetapi ruang untuk merawat pengetahuan, budaya, dan identitas yang perlahan mulai terlupakan. Minahasa lahir dari persatuan. Hari ini, mungkin yang perlu kita satukan kembali adalah teknologi dengan literasi, kemajuan dengan kearifan lokal, serta masa depan dengan akar budaya. Kita begitu mudah mengenal dunia. Tapi pernahkah kita benar-benar mengenal tanah kita dilahirkan? Karena kita tidak akan benar-benar maju kalau kita tidak mengenal tanah yang membesarkan kita.